Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab anallahu al-karim wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salam wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Hikam yang pakai PDF nomornya 77, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 42. Berapa baris nomor? Oh? 11 dari atas. Hah? Baris ke-8. Bacanya yang mana? Walam makana. Tengah-tengah itu. Walam makanal maghfur, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kiai udah ketemu Kiai? Bang Heri udah? Bang Heri ada kitabnya? Bang Awing mana Bang Awing? Tadi katanya berangkat. Oh mau, baru mau gitu. Bang Komeng ada kitabnya Bang Komeng? Udah ketemu udah? Bang Sarip? Udah ketemu? Bang Sedik udah? Bang Dika, Bang Taufik udah ketemu udah? Bang Tonah ketemu? Majudin udah ketemu? Bang Kis udah ketemu belum? Hah? Lihat tadi 8 baris dari atas halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Walamma kanal mazkuru la yajuzu alaihi wasful faqdi wal adami wala yamna'uhu hijabun wala yahwihi makanun wala yashtamilu alaihi zamanun wala yajuzu alaihil ghaibatu biwajhin wala yattasifu bihawadithil muhaddithina wala yajri alaihi sifatul makhluqina fahuwa hadirun ainan wa ma'nan wa syahidun sirron wa najwan. Kita potong dulu ya, situ dulu. Walamma kana mazkuru, ketika zat yang disebut namanya, ketika berzikir, zat yang disebut namanya ketika kita berzikir, la yajuzu alaihi wasful faqdi wal adami, tidak boleh
kita menyandarkan sifat hilang dan tidak ada kepadanya. Wala yamna'uhu hijabun, dan dia tidak terhalang oleh hijab. Wala yahwihi makanun, dan dia tidak membutuhkan tempat. Wala yashtamilu alaihi zamanun, dan dia tidak terbatas waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Wala yajuzu alaihil ghaibatu biwajhin, dan tidak boleh kita katakan bahwa dia hilang dengan cara apapun. Wala yattasifu bihawadithil muhadditsina, dia tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Dia tidak memiliki sifat seperti sifat-sifat makhluk. Wala yajri alaihi sifatul makhluqina, dan tidak berlaku atasnya sifat makhluk. Fahuwa hadirun ainan wa ma'nan, maka dia selalu hadir, baik itu secara zahir wa makna maupun secara batin. Allah bersama orang yang berzikir kepadanya, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah. Lahiriah kita dekat sama Allah, batin kita pun dekat sama Allah. Apa? Bukan berarti Allah bisa dilihat secara lahiriah, bukan. Artinya lahiriah kita dekat sama Allah, batin kita pun dekat sama Allah. Wa syahidun sirran wa najwan, dan Allah dan dia selalu menyaksikan baik yang ada dalam sirri kita, begitu juga dengan badan kita. Begitu juga badan kita. Allah bersama kita secara lahiriah maupun batiniah, dan Allah selalu menyaksikan bagian badan kita dan sirri kita ketika kita berzikir kepadanya. Allah. Id huwal qaribu min kulli syai'in, karena dia zat yang amat dekat dengan segala sesuatu. Wa aqrabu ila dzakiri lahu min nafsihi, dan lebih dekat dengan orang yang sedang berzikir kepadanya dibanding diri orang yang berzikir itu sendiri. Amor. Itu paham mengomeng. Allah lebih dekat dengan orang yang zikir dibanding kita sendiri. Katanya kan badan amaruh itu tidak bisa dipisahkan, saking nyatunya. Tapi kalau lagi berzikir, Allah lebih dekat sama kita dibanding badan kita sendiri. Allah dekat dengan ruh kita dibanding badan kita sendiri. Walaupun zikirnya masih acak-acakan gitu. Ntar dulu Bang Haji, ntar dulu. Min haitsul ijadilahu, dari sisi bahwa Allah yang menciptakan dirinya.
Wal ilmu bihi, dan Allah maha mengetahui dirinya. Wal masyiatu fihi, dan Allah yang memiliki kehendak pada dirinya. Wal qudratu wat tadbiru lahu, dan Allah maha berkuasa dan yang mengendalikan orang tersebut. Wal qiyamu alaihi, dan Allah yang bertanggung jawab atas orang tersebut. Khalaqal khaliqata fala talhaquhu awsafuha, Allah menciptakan makhluk, tapi sifat-sifat makhluk tidak ada sedikit pun yang menempel pada zat Allah. Wa aujadal a'dada fala tahsuruhu ma'aniha, Allah yang menciptakan bilangan, tapi hakikatnya, hakikat zat Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh bilangan. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Intaha kalamu Syekh Abil Abbas rahimahullahu ta'ala fi ma'nal maqamit taliti min maqamatid dzikri. Selesai ucapan dari Syekh Abil Abbas rahimahullahu ta'ala dalam kandungan tingkatan ketiga dari tingkatan zikir. Allah lebih dekat dengan badan dengan orang yang zikir dibanding badannya sendiri, itu kalau zikirnya sudah mencapai tingkatan yang ketiga. Kalau sudah mencapai tingkatan yang ketiga. Kemarin tuh kalau udah sampai nggak dengar apa-apa, udah nggak ngerasain apa-apa, udah nggak inget waktu, udah nggak inget tempat. Apaan kok? Pules. Kalau sudah bisa seperti itu, baru wa aqrabu ila dzakiri lahu min nafsihi. Apa? Oh ibu. Jadi yang bahasanya aqrabu min hablil warid itu kalau zikirnya sudah mencapai tingkatan yang ketiga, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Itu kalau zikirnya sudah mencapai tingkatan yang ketiga. Ya belum baca ini, Mak Haji belum. Hah? Bukan yang asal-asalan. Ya kayak orang sholat aja. Orang sholat kan ikrarnya begitu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu kalau yang sholatnya benar-benar, bukan yang asal-asalan, betul-betul menghadap kepada Allah. Kita mau badan kita ngadap kiblat, tapi hati kita ngadapnya bini, kan begitu. Apa sesuatu ini? Begitu. Nah yang aqrabu min hablil warid itu pun kalau zikirnya sudah mencapai tingkatan yang ketiga. Apa Ustaz? Apaan? Rasanya kayak aku deket sama Allah. Rasanya kayak apa? Kayak gini deh gitu. Ya nanti ngerasain sendiri. Ntar.
Ya minimal ketika selesai berzikir, selesai ibadah, hati kita terasa damai, bahagia. Kalau kata Buya itu bahasanya berbunga-bunga. Itu tandanya hati kita lagi dekat dengan Allah. Apa nih Kak? Dah, coba itu. Pasti dengar ya, maha mendengar. Cuma pertanyaannya didengerin apa enggak? Dengar apa dengar, cuma didengerin apa kagak? Gitu. Apa Ibu? Ya Bang Ibu denger sih denger, cuma kagak didengerin. Bodoh amat mau ngomong apa kayak begitu. Ya kan Allah maha mendengar, pasti dengar, pasti. Makanya ya tadi tuh contohnya, kalau memang kita ini lagi ngaji sedang, katanya kan orang sedang ibadah berarti dia sedang berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Tuhannya kan gitu. Kalau lagi ngaji ini kita sedang berhadapan dengan Allah, berarti harusnya hati kita berbunga-bunga, gairah yang muncul, semangat, resep, bahagia. Kudunya seperti itu. Ya tinggal dibalikin ke diri kita masing-masing, berarti kita masih jauh dari tingkatan ini. Wa huwa fi ghayatil hasani wa tahqiqi musyiron ila tauhidil khawasi min ahli hadzal tariqi fi ghayatil husni wa huwa fi ghayatil husni wa tahqiqi, dan dia berada di puncak kebaikan dan keyakinan, musyiron ila tauhidil khawasi min ahli hadzal tariqi, yang diisyaratkan kepada tauhid milik orang-orang khawas dari orang yang menjalankan thariqah. Yang bisa seperti ini hanyalah orang-orang yang khawas, yang sudah bisa menerapkan husnuzon dan betul-betul yakin kepada Allah. Ghayatul husni wa tahqiqi. Gimana Kiai? Itu yang buat ngecat Kiai. Orang puas. Ya kan orang kan ada tiga, ada orang awam, ada orang umum, ada orang khawas, ada orang khawasul khawas. Orang khawasul khawas itu para nabi dah, para nabi, para wali itu khawasul khawas. Nah orang-orang solihin itu orang khawas, solihin. Nah kita ini awam, awam. Apanya? Ya mudah-mudahan sih dimasukin. Ya kan begitu, ciri-ciri orang khawas itu kalau sholat, badannya sholat, hatinya ngikut sholat, mulutnya baca fatihah, hatinya baca fatihah. Itu orang khawas. Kalau orang awam, badannya sholat, hatinya kemana-mana. Ya kita ngukur dah, sekarang kita yang mana dah tuh. Biar kata ustad banget, ustad satiri, tetap aja awam juga begitu. Tinggal di situ aja ukurnya. Dan kan kita masih awam. Katanya doang kiai, katanya doang ustad, padahal aslinya awam. Begitu. Mahal merek mesti ya. Hah?
Ya kagak usah Bang Haji, kagak usah malu merek. Kalau kan keduluan merek. Iya kan apa? Orang-orang aja terjadi. Makanya tadi kata Bang Ipul begitu, ya ketipu, ya ketipu, ya ketipu. Udah tuh. Itu ciri-ciri orang khawas, Kiai. Berarti tinggal ukur aja. Kalau kita belum bisa seperti itu, berarti kita masih golongan awam. Udah. Kecuali Kiai dah. Kalau Kiai mau udah masuk khawasul khawas. Fala yang bagi an yastab'idal abdu al-wusula ila hadzal maqamil karim. Tapi tidak boleh seseorang menganggap dirinya sulit untuk mencapai tingkatan yang mulia ini. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ya susah ini mah, kapan nyampenya kita ke sana. Jangan sampai tuh, Bang Andri. Falaisa dzalika bi'azizin 'alal fattahil alim. Karena itu semua sama sekali tidak sulit bagi zat yang maha membukakan sesuatu, yang maha mengetahui. Itu mudah aja. Kita sekarang ada di tingkatan awam, kemudian Allah langsung pindahkan ke tingkatan khawasul khawas, ya bisa aja. Itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Sekarang zikir kita masih ngawur, ya bisa jadi besok langsung dipindahkan oleh Allah ke makam yang tertinggi, langsung ke makam ketiga. Sah-sah aja. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Makanya kita nggak boleh menganggap itu hal yang sulit, nggak boleh. Begitu sih. Udah optimis aja, optimis. Fa'alal abdi al-qiyamu bihaqqil asbabi. Tugas seseorang yaitu menjalankan sebab. Masalah hasilnya itu mah terserah Allah. Tugas kita ya zikir aja terus. Meskipun masih ngawur ya zikir aja terus. Tugas kita itu ngerjain sebabnya. Masalah hasilnya itu mah terserah Allah. Apa aja gitu aja. Pokoknya jangan sampai merasa hal ini sulit, karena enggak ada yang sulit bagi Allah. Falaisa dzalika bi'azizin, tidak ada yang sulit sedikit pun bagi zat yang maha membukakan. Udah optimis aja. Begitu Bang Ipul. Meskipun rasanya sekarang zikir kita masih ngawur mulu, sholat kita masih ngawur mulu, udah yang penting tugas kita ngerjain aja. Belajar memperbaiki hati ya terusin aja. Jangan menganggap wah kagak bisa dah saya mah begitu, kagak bakal sampai. Nggak boleh. Fala yang bagi an yastab'idal abdu al-wusula ila hadzal maqamil karim. Tidak boleh bagi seseorang menganggap bahwa dirinya sulit mencapai tingkatan yang mulia. Apa Mandika? Udah yakin aja. Dapat yang dapat begitu. Garisin tuh fa'alal abdi al-qiyamu bihaqqil asbab. Tugas seseorang adalah menjalankan sebab. Masalah hasil itu mah kita serahkan sama Allah aja. Kayak orang dagang, yang penting tugas kita mah buka, udah. Masalah nanti banyak yang beli atau enggak, itu mah serahkan sama Allah aja. Atau kayak guru ngajar, tugas saya mengajar, mau murid pinter atau enggak, itu mah terserah Allah aja. Paham ya? Tugas kita menjalankan sebabnya. Masalah hasil itu mah terserah Allah. Tapi kita yakin
bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah sudah mau membukakan, pasti mudah. Kamu Ustaz. Wa minallahi ta'ala raf'ul hijabi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengangkat hijab. Udah, yang bertugas mengangkat hijab Allah. Kita mah tugas kita zikir aja udah terus. Biar kata masih ngawur kek, masih pegel kek, masih kesemutan, masih ngantuk, udah terusin aja. Zikir mah zikir aja. Udah jelas itu. Wa qala radhiyallahu anhu min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkin nadami wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Tanda-tanda hati yang mati yaitu tidak ada rasa sedih sedikit pun di dalamnya atas perbuatan taat yang ditinggalkan. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati, dan tidak ada penyesalan sedikit pun atas apa yang kamu kerjakan dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, min wujudiz zallati, dari perbuatan dosa. Itu tanda hati yang mati. Tanda hati yang mati nggak nyesel, nggak sedih meninggalkan perbuatan taat dan nggak nyesel ketika mengerjakan perbuatan dosa. Itu hati yang mati. Tanda-tandanya. Bang Kismono nggak ngaji, rumahnya kagak nyesel pisan. Kudu kita pertanyakan tuh, jangan-jangan hati kita mati. Oh, kagak sholat, kagak ada sedihnya pisan. Kudu kita cek lagi tuh, jangan-jangan hati kita mati. Kalau ada murid ini bagaimana sih caranya? Enggak sedih ya. Ketika kita meninggalkan perbuatan taat, kayak tadi contohnya malam ini nggak ngaji karena kepulusan, punya pas begitu mendusin sedih, jadi kagak ngaji dah gara-gara kepulusan, begitu sedih kudunya tuh. Bang Heri, Bang Heri malam Jumat kagak hadir, kudunya sedih itu paginya. Apa sih dah jadi kita nggak digerakin sama Allah buat ngerjain perbuatan taat. Kamu sih nggak diizin buat ngaji. Jangan malah jadi alasan. Ngapa Bang Heri kagak datang? Nggak diizin sama Allah. Begitu. Kudunya sedih. Kenapa saya nggak diizin sama Allah buat hadir ke majelis? Kudunya sedih. Itu tandanya hati kita masih hidup kalau masih ngerasain begitu. Kalau masih ada rasa sedihnya. Kalau ampe datang ya kagak ada senengnya, kagak datang kagak ada sedihnya, jangan-jangan hati kita udah mati. Kau ngerti? Adam sama sama Husni, ya, sama nggak? lu beda kayak. Kalau husni sedih, kalau nadam nyesel. Tanda hati yang mati nggak sedih kalau ninggalin perbuatan taat, dan nggak ada rasa penyesalan kalau ngerjain perbuatan dosa. Itu tandanya hati yang mati. Biasa aja, biasa aja.
Kayak Bang Sarip malam Jumat nggak datang, biasa aja rasanya. Itu. Sedih kagak? Apa kagak? Kalau duit keteriwal baru udah sedih ya. Tahu ada duitnya mau gue datang tadi, begitu nyesel. Apa itu? Al-qalbu idza kana hayyan bil imani hazana ala ma fatahu minat ta'ati. Hati apabila dia hidup dengan adanya iman di dalamnya, hazana ala ma fatahu minat ta'ati. Dia akan bersedih ketika meninggalkan perbuatan taat. Hati seseorang itu bisa hidup karena di dalamnya ada iman. Nah, tanda-tandanya hati yang hidup bisa dilihat itu tadi. Kalau dia meninggalkan perbuatan taat, hatinya bersedih, sedih rasanya. Wa nadima ala ma fa'alahu minaz zallati, dan dia akan menyesal ketika dia mengerjakan perbuatan dosa. Sedih ketika meninggalkan perbuatan taat dan menyesal ketika mengerjakan perbuatan dosa. Itu tandanya hati yang hidup. Apa man? Udah. Nomor nambahin enggak? Wa muqtadu hadza wujudul farahi bima yasta'milu fihi minat ta'ati. Dan yang seiring dengan hal ini yaitu adanya rasa gembira ketika mengerjakan perbuatan taat, wa yuwaffaqu lahu min ijtinabil ma'asi wasayyiati. Dan hatinya merasa nyaman ketika meninggalkan perbuatan maksiat dan buruk. Kalau Bang Heri kan rada nyesel, ada HP geletak, dia mau ambil takut dosa, kalau dia ambil tapi sayang, begitu. Saking aja dosa dah, begitu, pakai ada begitunya, dia kagak tenang hatinya, masih hampir mah masih kepikiran aja. Malah di rumah sendirian, tadi gue tegrep aja ya, begitu. Apa Bang Ipul? Itu pun tanda hati yang hidup. Ketika mengerjakan perbuatan taat, hatinya merasa gembira dan hatinya merasa tenang ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Artinya nggak kepengen pisan. Diajak ke sono sononya enggak dosa. Kagak pakai penasaran. Apa nih Kak? Hatinya mengebet gitu kan. Mana sepi lagi cuma berduaan ini. Sosor apa kagak ya? Sosor apa kagak gitu. Sosor tapi dosa gimana ya? Namanya hatinya belum tenang ketika mengerjakan ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Apa sih? Itu tandanya, tanda hati yang hidup
merasa gembira ketika mengerjakan perbuatan taat dan sedih kalau sampai dia meninggalkan perbuatan taat. Begitu juga nyesel kalau dia ngerjain perbuatan dosa dan hatinya tenang ketika meninggalkan perbuatan dosa. Itu tandanya hati yang hidup. Kita liatin dah, kalau pas lagi pada ngaji, pada girang apa kagak ini? Ada nggak rasa senang di hatinya, bahagia di hati ketika ngaji? Kalau pas lagi ngaji orang pada manyun aja, curiga kita. Gimana Bang Gis? Nambahin? Enggak? Cukup? Oh, udah cukup aja, baru gue jam 12 lewat. Wa qad jaa fil khabari man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Telah datang keterangan di dalam sebuah khabar, orang yang merasa gembira ketika mengerjakan kebaikan dan menyesal ketika mengerjakan keburukan, maka dia orang mukmin. Kita udah gembira belum? Bang Komeng udah gembira belum ketika mengerjakan kebaikan? Apa Bang Sarif? Ketika ngaji nih, hati udah seneng belum? Gembira apa belum? Gimana Bang Heri? Kalau sudah seperti itu, fahuwa mukmin, barulah dia orang mukmin. Kalau ketika mengerjakan perbuatan baik hatinya merasa gembira, barulah dia orang mukmin. Udah tuh. Pokoknya semua perbuatan baik kalau kita kerjain dengan gembira berarti kita mukmin. Kalau belum berarti iman kita masih tipis. Apa masih dik? Separuh-separuh. Kagak ada Bang Haji, nggak bisa separuh-separuh. Awalnya girang, ya berarti saat itu dia lagi mukmin. Ntar pas lama kelamaan rada kesel dikit, udah jam segini belum kelar-kelar juga lagi. Berarti imannya berkurang lagi gitu. Bukan separuh-separuh, bisa separuh-separuh. Zikir awalnya melek, seger, dah, ilmu, pas ujungnya lemes. Berarti awalnya mukmin dia, pas ujung-ujungnya nggak mukmin. Ada yang gitu ya? Lah banyak. Dikit lagi. Fa idza lam yakunul 'abdu bihadzal wasfi wa adamul huzni ala ma fatahu wa nadama ala ma atahu fahuwa mayyitul qalbi. Apabila kondisi seseorang tidak seperti ini, tidak merasa gembira ketika berbuat baik dan tidak menyesal ketika berbuat buruk, wa adamal huzni ala ma fatahu, dia tidak bersedih ketika meninggalkan perbuatan taat dan tidak menyesal ketika mengerjakan maksiat, fahuwa mayyitul qalbi, maka dia termasuk orang yang hatinya mati.
Gimana Mor? Kita cek masing-masing aja ke dalam diri kita. Kita udah begitu apa belum? Gimana Bang Heri? Bang Heri mau Jumat nggak hadir. Bang Heri lagi contohnya. Karena dia mulu kesian. Wa innama kana dzalika min kibali anna a'malal 'abdil hasanata wa sayyi'ata alamatani ala wujudi ridallahi ta'ala 'anil 'abdi wa sukhtihi 'alaihi. Sesungguhnya itu semua dilihat berdasarkan bahwa perbuatan seseorang yang baik atau yang buruk dua-duanya merupakan tanda dari adanya ridha Allah Ta'ala terhadap dirinya dan murkanya Allah atas dirinya. Ketika kita berbuat baik berarti kita sedang mendapatkan ridha Allah. Ketika berbuat buruk berarti kita sedang mendapatkan murka Allah. Kalau ketika berbuat baik enggak seneng, berarti kita enggak seneng mendapatkan ridho Allah. Katanya doang, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Tapi dikasih ridho Allah kagak seneng pisan. Katanya ngapain aja ngarepinnya ridho Allah. Tapi ini udah dikasih, udah kagak seneng pisan. Perbuatan baik itu tanda bahwa Allah ridho sama kita, dan perbuatan buruk itu tanda bahwa Allah murka atas kita. Fa idza waffaqallahu ta'ala 'amdahu lis-sholihati sarrahu dzalika. Apabila Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk mengerjakan perbuatan soleh, perbuatan baik, tentunya hal itu membuat dia merasa gembira, merasa bahagia. Li'annahu alamatun ala ridhohu anhu. Karena itu merupakan tanda bahwa Allah ridho kepadanya. Kudunya girang kita. Dikasih izin buat ngerjain kebaikan, kudunya girang. Sekarang nih malam ini kita diizin buat hadir ke majlis, kudunya girang. Alhamdulillah. Berarti kita sedang diridhoi oleh Allah. Oh. Bukan jadi beban. Udah malam banget lagi. Gak kuat rasanya. Bukan malah beban. Makanya sering-sering ngajinya. Jangan malam Rebo doang. Dapat ridhonya cuma malam Rebo doang. Kudu tiap malam udah, biar tiap malam kita diridhoi oleh Allah. Apa ngomong? Wa ghalaba hina idin roja'uhu. Dan menjadi kuat pada saat itu harapannya kepada Allah, sifat rojaknya kepada Allah. Karena Allah ridho sama kita, jadi kita pun makin kuat harapan kita. Harapan bahwa kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat semakin kuat karena Allah ridho sama kita. Wa idza khazalahu walam yu'simhu fa'amila bil ma'asi sa'ahu dzalika wa ahzanahu. Apabila Allah menghinakan orang tersebut dan tidak melindungi dirinya sehingga dia mengerjakan perbuatan maksiat, harusnya itu membuat dia menyesal dan membuat dia sedih. Li'annahu alamatun ala sukhtihi alaihi. Karena itu merupakan tanda bahwa Allah sedang murka kepada dirinya. Wa ghalaba alaihi hina idzin khaufuhu. Dan harusnya pada saat itu semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Tandanya gampang ya berarti ya. Yang pertama,
tanda hati kita hidup. Yang kedua, tanda bahwa kita sedang diridhoi atau dimurka Allah. Nah, kalau kita lagi dikasih diizin untuk berbuat baik, berarti kita sedang diridhoi oleh Allah. Kalau kita romana berat mau berbuat baik, berarti jangan-jangan kita lagi dimurka. Gimana Ustaz? Kiai nambahin Kiai. Nah, harusnya ketika kita diizin untuk berbuat baik, hati kita gembira. Itu karena kita lagi diridhoi oleh Allah. Kalau hati kita gembira ketika berbuat baik, tandanya hati kita hidup. Oke, gampang dah nandainnya. Pengen tahu hati kita hidup atau mati, ketika berbuat baik, hati kita seneng apa enggak? Lagi Jumatan, ada kotak lewat, kira-kira hati kita seneng apa kagak? Apa Ustaz? Seneng kalau lewat doang mah. Yang kagak seneng kan kalau mampir depan kita. Mana kagak ada yang dorong pisan depan kita, duduk aja gitu. Apa? Ngomel-ngomel. Iya, ketika diajak infak, hati kita seneng apa enggak? Kalau seneng berarti hati kita hidup. Kalau malah marah, udah. Warroja'u jam 1:30 itu dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.